selamat malam sahabat-sahabat semuanya. Apa kabar? Semoga sahabat-sahabat semuanya di sini dalam keadaan sehat dan bahagia. Pokoknya dalam lindungan Tuhan ya. Oke, selamat malam Bu Isti. Selamat malam Kak Ines. Apa kabar nih Bu Isti? Alhamdulillah baik Kak Ines. Oke, nah Bu Isti, kemarin tuh aku tuh sempat baca nih pertanyaan dari satu pendengar kita. Nah, beliau ini bercerita kalau misalnya anaknya ini tuh masih ngompol Bu, pas tidur malam gitu ya. Padahal katanya anaknya tuh udah cukup gede, kalau nggak salah tuh sekitar 7 tahun kalau saya nggak salah inget ya. Nah itu kok bisa ya Bu ya? Sebenarnya anak itu perlu dilatih loh dalam toilet training seperti ini Kak Ines, supaya bisa tidurnya nyenyak ya. Karena kalau ngompol itu kan dia dingin gitu menjadi nggak nyenyak. Lah biasanya tuh anak umur 5 tahun itu sudah mampu bangun dan pergi ke kamar mandi sendiri ketika merasa kandung kemihnya sudah penuh. Tetapi Kak Ines, ada beberapa anak yang mungkin masih belum bisa merasakan sinyal dari tubuhnya kalau dia ingin buang air kecil. Jadinya dia otomatis mengosongkan kandung kemihnya saat ia tidur alias ngompol. Jadi dia belum sensitif terhadap alarm tubuhnya. Kalau gitu agak sulit ya Bu sebenarnya buat anak-anak tuh bisa sadar gitu kalau misalnya, oh aku pengen pipis nih, aku kebelet nih gitu ya. Nah terus kira-kira ada nggak Bu caranya supaya ngelatih gitu? Karena kan sulit ya pasti Bu ya. Ada beberapa cara sih Kak. Jadi misalnya ya, membiasakan anak buang air kecil sebelum tidur. Jadi misalnya anak-anak mau tidur ya, yuk kita kamar mandi dulu, kita pipis dulu gitu ya. Sehingga pada malam harinya anak itu sudah kosong pada waktu tidur kandung kemihnya. Selain itu juga pada malam hari itu diatur minumnya. Jadi sebelum tidur itu jangan minum-minum banyak. Jadi kita sudah atur kapan minumnya dan secukupnya aja. Orang tua tuh perlu memberikan pengertian ke anak Kak. Misalnya kalau anak itu kepengen pipis atau kebelet pipis, maka harus bangun dan pergi ke kamar mandi. Jadi kita ngasih tahu nih sebelum tidur, nanti kalau kakak kerasa pengen pipis, bangun ya ke kamar mandi gitu. Jadi sebenarnya anak tuh tetap diajarin ya Bu ya, kayak supaya tahu gitu kalau misalnya dia kerasa kebelet itu harus apa gitu. Ada satu lagi ya, itu membangunkan tidur anak. Jadi anak itu dibangunkan nih setiap 3 atau 4 jam sekali saat dia tidur. Jadi misalnya kalau dia tidur jam 9 gitu ya, nanti jam 12 dibangunin, terus nanti jam 4 lagi dibangunin gitu supaya bisa mengosongkan kandung kemihnya. Nah Bu, tapi kan kalau misalnya kan nih ya, kan ada ya orang tua yang milih buat pakai pampers aja gitu lah Bu, karena kan supaya ya tidur malamnya nggak keganggu ya. Tapi itu takutnya malah keterusan kan ya biar sampai gede. Nah itu kan pasti susah Bu buat ngelepasin dari anaknya buat kebiasaan di pampers itu Bu. Betul. Memang kalau sudah kebiasa itu agak susah ya. Jadi sebenarnya lebih baik itu melepas pampers karena ini juga menimbulkan kepercayaan diri dia. Dia merasa bahwa oh aku mampu nih, aku berhasil buang air kecil di toilet gitu. Karena kalau pakai pampers kan enggak, dia juga merasa santai aja terus pipis aja gitu. Dia juga tidak melatih sensitivitas dalam dirinya kalau kandung kemihnya juga penuh. Tapi kan Bu pas latihan lepas pampers itu kan pasti ada ya Bu ya, kayak peristiwa anak yang ngompol lah gitu kan. Jadi terus kita nanggepnya ini gimana Bu? Ya kita bisa bantu anak Kak dengan memberi alas tempat tidurnya. Misalnya dikasih perlak, setelah perlak kemudian dikasih kain lagi. Jadi tidurnya itu nggak merasa dingin ya. Kalau perlak plastik itu kan kerasa dingin. Kemudian kalau semisal anak itu ngompol, dia tuh merasakan nih kan dingin nih. Jadi kalau pakai pampers kan nggak kerasa. Tapi kalau ngompol kainnya tuh menjadi basah. Sehingga ini dia menstimulasi dia bahwa dia tuh oh ternyata kok aku pipis, aku dingin. Sehingga dia melatih kemampuan dia untuk bisa mengatur kandung kemihnya juga. Kapan dia harus ke kamar mandi dan lain-lain. Selain itu Kak, anak juga diajarin untuk bicara pada orang tuanya bila ingin pipis. Jadi kalau dia kerasa nih pengen pipis atau kebelet pipis, dia bangunin ibunya, mama atau ayahnya ya, saya pengen pipis nih gitu. Jadi anak dilatih untuk menahan sampai ibunya bangun. Dan setelah itu ibunya mengajaknya dia ke toilet. Atau nanti lama-lama anak itu kalau berhasil bisa pergi sendiri ke toilet tanpa membangunkan orang tuanya. Terus kalau misalnya nih anaknya udah berhasil lepas pampers, udah nggak ngompol, udah bisa nahan pipis, terus udah bisa pipis sendiri gitu ya di toilet gitu ya Bu ya. Itu kita perlu nggak Bu kayak ngasih hadiah gitu apa sebagai reward gitu buat anaknya? Bisa banget kita bisa memberikan pujian atau hadiah kecil ya. Jadi anak akan merasa bangga dan merasa berhasil gitu ya, bahwa usahanya untuk ke toilet itu berhasil, dan ini bisa membuat dia tetap mempertahankan kemampuannya untuk bisa pipis di toilet. Tapi kalau belum berhasil ya nggak usah dimarahin.
orang tua perlu bersabar karena setiap anak itu mau punya proses berbeda loh. Bisa juga dengan didukung, dengan memberikan motivasi supaya anak juga makin pede. Oke Bu, tapi itu sebenarnya umur berapa sih anak bisa dilatih ngontrol pipisnya itu loh Bu? Latihan kontrol pipis biasa disebut toilet training ya Kak ya, itu biasa dimulai dari 18 bulan. Nah, dan caranya itu biasanya kita kenalkan kalau anak pengen pipis, kita menggunakan pipis pouch kecil atau kloset kecil. Kemudian anak juga diajari nih masuk ke toilet, bagaimana menggunakan kloset. Nah, setelah itu kita juga membiasakan dia untuk melakukan itu. Kakak tahu nggak sekarang ini bentuk pipis pouch kecil atau kloset kecil itu macam-macam loh, lucu-lucu banget sehingga anak-anak itu kadang-kadang suka. Dan ada loh beberapa anak itu yang malah tidak mau keluar dari pipis pouch-nya itu, duduk mainin sambil bunyi-bunyian gitu. Oke, terus ada nggak sih Bu kasus misalnya anaknya udah nggak ngompol, terus tahu ternyata malah ngompol lagi, tuh bisa nggak Bu? Bisa banget. Jadi itu biasanya proses toilet trainingnya tuh belum sempurna. Jadi dia sudah tidak ngompol, tetapi karena belum sempurna bisa muncul lagi dalam 6 bulan itu. Nah, kalau seperti ini biasanya ya kita melatih lagi dengan sabar. Apalagi kalau malam biasanya itu suka muncul lagi. Kenapa? Karena anak itu sedang tidur atau ya sehingga dia nggak sadar. Sehingga di sini perlu kita ajarin, tadi kita bangunin 3 atau 4 jam pada waktu tidur. Kemudian yang kedua bisa juga dia karena takut gelap ya dia tahan aja akhirnya pipis lagi gitu. Oke. Faktor lain tuh juga ada loh Kak. Biasanya tuh anak-anak akan muncul ngompol lagi itu biasanya kalau dia tuh merasa capek, jadi habis perjalanan jauh atau habis aktivitas yang banyak gitu, dia bisa ngompol lagi. Selain itu bisa juga di tempat baru, dia juga bisa ngompol lagi. Ada juga karena stres, jadi dia karena cemas gitu, dia ngompol lagi. Lah saat inilah sebenarnya peran orang tua diperlukan Kak. Kenapa? Jadi kalau ngelihat ini, orang tua tuh bisa nanyain ke anak. Jadi kenapa Kak? Apakah toiletnya terlalu jauh? Atau misalnya ternyata punya adik baru. Lah ini membuat dia cemas. Ini kita bisa melihat nih. Dan kita bisa bereaksi terhadap anak. Kalau dia memang cemas, ya kita tenangkan. Nanti biasanya ngompolnya akan menjadi hilang. Jadi sebenarnya ngelatih anak supaya berani buang air kecil atau buang air besar di toilet ya, itu butuh prosesnya panjang juga ya Bu, dari usia tadi berapa? 18 bulan. Nah itu juga masih bisa gagal karena berbagai macam faktor ya Bu ya. Apalagi kalau misalnya malam-malam gitu ya, pasti karena juga masih takut karena gelap gitu ya. Oke, jadi itu aja buat sahabat-sahabat ngobrol sama Ibu percakapan kita malam ini. Semoga ada yang bisa diambil ya insight-insightnya. Mungkin ada yang lagi kesulitan nih gimana caranya biar anaknya bisa berani ke toilet. Nah itu kan tadi udah dijelasin sama Bu Isti ya cara-cara trik-triknya gitu. Nah kalau misalnya nanti ada saran-saran atau misalnya ada pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komen di bawah. Terus juga tolong juga di subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa.